Baik, kita masuk ke mata kuliah manajemen accounting atau akuntansi manajemen. Nah, kali ini kita akan masuk ke pembahasan bab 5, yaitu tentang informasi akuntansi diferensial dalam perencanaan laba jangka pendek. Baik, kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, dalam pengambilan keputusan jangka pendek, manajemen memerlukan informasi akuntansi diferensial sebagai salah satu dasar dari pemilihan alternatif. Dalam proses perencanaan laba jangka pendek tersebut, manajemen memerlukan informasi akuntansi diferensial yang terdiri dari informasi tentang pendapatan maupun biaya diferensial untuk melihat seberapa dampak yang dikenakan pada perubahan volume penjualan, harga jual, dan biaya terhadap laba perusahaan. Nah, karena ini masih berkaitan dengan salah satu pemilihan dasar alternatif, ya, jadi kita itu masih menggunakan tentang informasi dari akuntansi diferensial. Tujuannya untuk melihat berapa besaran dari pendapatan diferensial maupun besaran dari biaya diferensial untuk melihat dampak dari perubahan pergerakan dari volume penjualan, harga jual, dan biaya terhadap laba perusahaan. Nah, di dalam proses penyusunan anggaran induk perusahaan, laporan laba rugi yang disusun dengan metode variable costing sangat membantu manajemen puncak dalam mempertimbangkan berbagai usulan kegiatan yang diajukan oleh manajemen menengah. Nah, kenapa menggunakan variable costing? Ya, karena di sini kita lebih menekankan kepada pergerakan biaya itu sendiri. Jadi kita melihat dasar perubahan biaya, berapa besar biaya tetap, berapa besar biaya variabel. Jadi lebih cocoknya, ya, kita menggunakan yang variable costing, ya. Kalau full costing itu kan kita lebih cenderung kepada dasar penyusunannya itu adalah berkaitan dengan penanggung-jawaban dari divisi, ya. Jadi agak kurang akurat, ya. Sedangkan kita ini lebih fokus pada pergerakan biaya, ya. Jadi kita pengen tahu biaya tetap itu berapa, biaya variabel itu berapa. Jadi kita lebih condong itu menggunakan yang namanya variable costing, ya. Di dalam laporan laba rugi yang disusun, manajemen dapat memperoleh berbagai parameter, yaitu ada 1, break even point atau BEP. 2, ada margin of safety atau MOS. 3, ada shutdown point atau SDP. Kemudian ada degree of operating leverage atau TOL. Dan yang terakhir ada contribution margin per unit, ya. Ini sebenarnya hampir sebagian besar sudah dipelajari, ya, di manajemen keuangan. Jadi ini hanya mengulas kembali, ya, mengulas kembali. Ada BP, ada MOS, ada SDP, ada DOL, dan ada CM. Next. Nah, kita bahas yang pertama dulu, yaitu tentang BP, break even point. Apa itu BP? BP adalah keadaan suatu usaha yang tidak memperoleh laba atau tidak menderita rugi. Jadi tidak laba, tidak rugi, berarti BP, ya. Artinya jumlah pendapatan sama dengan jumlah biaya, ya. Artinya besaran jumlah pendapatan itu sama besar dengan besaran dari jumlah biaya. Analisis BP digunakan untuk mengetahui volume penjualan minimal agar suatu usaha itu tidak memperoleh kerugian dan juga belum memperoleh laba. Ada 2 cara untuk menentukan BP, yaitu dengan pendekatan persamaan dan pendekatan grafik, ya. Untuk break even point BP untuk pendekatan persamaan, ya, dilakukan dengan mendasarkan persamaan pendapatan sama dengan biaya ditambah dengan laba. Maka BP dalam satuan unit, ya, itu sama dengan biaya tetap dibagi dengan harga jual per satuan dikurangi biaya variabel per satuan, ya. Sedangkan BP dalam moneter, ya, itu adalah biaya tetap dibagi dengan 1 dikurangi dengan
biaya variabel persatuan dan dibagi dengan harga jual persatuan, ya. Jadi untuk pendekatan persamaan ini rumusnya sama ya dengan yang ini ya, dengan yang sebelumnya yang sudah diajarkan, jadi tidak ada perbedaan yang jauh ya, sama aja ya, pengerjaan pun juga sama ya, nah, karena ini hanya mengulas kembali ya. Nah, untuk pendekatan grafik untuk break even point atau BP ini, nah, dilakukan untuk menentukan titik pertemuan antara garis pendapatan penjualan dengan garis biaya yang ditentukan dalam suatu grafik. Titik pertemuan tersebut merupakan titik dari break even point. Ada volume penjualan ya, kemudian ada pendapatan dan biaya ya. Garis pendapatan penjualan ditarik dari titik 0 hingga mencapai titik yang tidak terhingga. Ini garis pendapatan penjualan. Kemudian garis yang mendatar ini horizontalnya adalah garis dari biaya tetap. Kemudian dari garis biaya tetap hingga ditarik menjadi tidak terhingga, itu adalah garis biaya total. Jadi ini ada biaya tetap nih di sini. Kemudian di sini ada biaya variabel. Biaya variabelnya mengikuti dari pergerakan dari volume penjualan. Semakin tinggi volume penjualan, maka akan semakin tinggi juga biaya variabel. Titik pertemuan ini maka disebut dengan break even point. Baik, kita lanjut. Nah, jika biaya tetap tinggi, maka akan dapat dilakukan dengan memberikan potongan tarif, namun menghasilkan laba kontribusi agar dapat memaksimalkan dari pendapatan. Jika biaya tetapnya rendah, maka kita dapat lakukan dengan memperbaiki hubungan antara biaya dengan harga jual agar BP bisa kita turunkan sehingga daerah laba menjadi lebih luas ya. Jadi kita kalau biaya tetapnya tinggi ya, kita bisa memberi potongan tarif agar bisa menghasilkan laba kontribusi yang memaksimalkan nilai pendapatan itu sendiri. Jika biaya tetapnya rendah, maka kita dapat perbaiki hubungan biaya dengan harga jual agar nilai BP kita bisa turunkan sehingga daerah laba bisa menjadi lebih luas. BP dalam lingkungan manufaktur maju. Karakteristik biaya produksi dalam lingkungan manufaktur maju ditandai dengan berkurangnya BTKL dan membesarnya proporsi BOP. Nah, dalam lingkungan manufaktur maju berarti berkaitan dengan metode ABC ya. Jadi karakteristik biaya produksi itu BTKL-nya menjadi lebih berkurang dan proporsi BOP menjadi lebih besar. Di samping itu, teknologi manufaktur maju memungkinkan perusahaan untuk melakukan diversifikasi produk yang diproduksi dan menyebabkan besarnya proporsi BOP yang tidak berkaitan dengan unit produk yang diproduksi atau non-unit related overhead cost. Ya. Jadi di samping itu, jadi berkaitan dengan teknologi manufaktur maju ini membuat perusahaan dapat melakukan diversifikasi produk. Diversifikasi produk ini adalah pencabangan dari produk-produk yang ada ya, pencabangan dari produk-produk yang ada semakin jadi produk itu semakin lebih luas ya, banyak cabang ya, jadi proporsi BOP-nya itu nanti tidak akan berkaitan dengan unit yang akan diproduksi ya. Oke. Untuk non-unit related cost ada facility sustaining activity cost, product sustaining activity cost, dan base related activity cost ya, yang berkaitan menjadi non-unit related cost ya. Kemudian unit level activity cost menjadi unit related cost. Jadi kalau kita rumuskan dalam lingkungan manufaktur maju yang berkaitan dengan metode ABC ini, BP dalam satuan unit ya, satuan unit itu ada non-unit related cost dibagi dengan harga jual persatuan dikurangi dengan unit related cost. Rumusnya seperti ini. Nah, nanti kita akan try di soal hitungan ya. Nah, berikut ini adalah asumsi dari break even point. Nah,
untuk membuat break even point itu efektif ya, maka perlu ada asumsi yang harus dipenuhi. Jika asumsi ini tidak dipenuhi, maka perhitungan BP itu akan menjadi percuma ya. Yang pertama, variabilitas biaya dianggap akan mendekati pola perilaku yang akan diramalkan. Jadi variabilitas biaya yaitu pergerakan dari biaya itu sendiri dianggap akan mendekati pola perilaku yang akan sesuai diramalkan ya. Kemudian harga jual produk dianggap tidak mengalami perubahan pada berbagai tingkat kegiatan. Yang ketiga, kapasitas produksi pabrik dianggap konstan, stabil, tidak berubah ya. Harga faktor produksi juga dianggap tidak berubah. Efisiensi produk juga dianggap tidak berubah. Perubahan jumlah persediaan awal dan akhir itu dianggap tidak signifikan. Jadi perubahan kenaikan maupun penurunan dari jumlah persediaan baik itu awal maupun akhir itu tidak dianggap signifikan, artinya tidak material perhitungannya ya. Kemudian komposisi produk yang akan dijual juga dianggap tidak berubah. Volume yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi biaya ya. Jadi secara praktik ya, memang BEP ini sangat sulit sekali untuk digunakan ya, karena yang pertama itu ini harga jual ini yang sulit ya. Harga jual itu biasa saja berubah kapan saja ya. Kemudian kapasitas produksi juga bisa tidak stabil. Harga faktor produksi juga sama. Efisiensi produk masih bisa, tapi kalau perubahan persediaan ini belum tentu. Komposisi produk juga belum tentu ya. Jadi banyak hal yang sekiranya di dalam dunia praktik itu agak sulit untuk dipenuhi ya. Namun kalau kita tidak dapat memenuhi asumsi dari break even point ini, maka dianggap perhitungan break even point itu akan menjadi sia-sia. Makanya di dunia praktik penggunaan BEP agak jarang ya. Oke, berikutnya adalah grafik laba satuan. Pada umumnya, grafik impas disusun atas dasar dari total pendapatan penjualan dan total dari biaya. Agar manajemen dapat mengetahui perubahan biaya tetap terhadap biaya persatuan, maka kita perlu susunlah grafik laba satuan ya. Jadi fungsi dari grafik laba satuan ini adalah melihat pengaruh dari biaya tetap ya terhadap biaya per unit ya. Maka kita akan nyusun dalam bentuk grafik. Cuman bagian ini saya tidak menyajikan di dalam slide, dalam PPT ini tidak saya sajikan. Tapi kalau ingin mendapatkan informasi lebih detail, itu di buku ada, tinggal dibaca aja. Dan penjelasannya cukup jelas sih ya. Jadi bisa kita pelajari bukunya, itu kita bisa lihat bagaimana pengungkapan grafik laba satuan itu yang ada di dalam buku. Di dalam grafik tersebut ya, ini saya mengambil ringkasannya aja ya. Di dalam grafik tersebut itu digambarkan pendapatan, biaya variabel dan total biaya persatuan produk. Biaya tetapnya berubah ya. Biaya tetap persatuannya itu berubah perilaku sesuai dengan perubahan volume kegiatan, sedangkan biaya variabelnya persatuan menjadi konstan. Jadi ini switch ya. Jadi ada switch antara biaya variabel dengan biaya tetap ya, karena kita tujuannya di sini adalah untuk melihat pengaruh biaya tetap terhadap biaya persatuannya ya. Jadi makanya asumsinya adalah nanti biaya tetapnya akan berperilaku berubah sesuai dengan volume kegiatannya, sedangkan biaya variabelnya dianggap tetap ya. Jadi ini ada switch antara biaya variabel dengan biaya tetap itu sendiri ya. Nanti bisa dilihat sendiri di buku. Di situ sudah cukup jelas untuk menjelaskannya ya. Nanti kalau bisa ada yang kurang jelas, nanti kita bisa tanyakan lebih lanjut, bisa didiskusikan lebih lanjut ya. Oke, berikutnya adalah margin of safety. Nah, margin of safety ini biasa berkaitan dengan analisis BEP ya. Jadi analisis BEP memberikan informasi mengenai berapa jumlah volume penjualan minimal agar perusahaan itu tidak menderita kerugian.
Jika angka BEP dihubungkan dengan angka pendapatan penjualan yang dianggarkan, maka akan memperoleh informasi berapa volume penjualan yang dianggarkan. Boleh turun, ya, boleh turun agar perusahaan itu tidak mengalami kerugian. Jadi ini ada batas bawah minimal, ya, batas bawah minimal di mana volume penjualan itu bisa diturunkan sampai pada titik itu berapa paling minimal, ya, karena kalau di bawah minimal berarti akan terjadi kerugian. Margin of safety ratio sama dengan profit ratio dibagi dengan profit volume ratio, ya. Ini rumusnya, ya. Oke, lanjut. Berikutnya adalah shutdown point atau SDP. Ditinjau dari sudut biaya, pengambilan keputusan untuk menutup usaha dapat dilakukan dengan mempertimbangkan pendapatan dengan biaya tunai atau cash cost atau out of pocket cost, ya. Jadi shutdown point ini adalah rencana pengambilan keputusan untuk menutup suatu usaha dengan mempertimbangkan perbandingan antara pendapatan dengan biaya tunai, ya. Suatu usaha kita akan hentikan jika pendapatan yang diperoleh itu tidak dapat menutup biaya tunainya. Jadi titik penutupan usaha atau SDP atau shutdown point sama dengan biaya tetap tunai dibagi dengan contribution margin ratio, ya. Berikutnya adalah degree of operating leverage atau biasa disebut dengan DOL. DOL memberikan ukuran dampak perubahan pendapatan penjualan terhadap laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Dengan parameter tersebut, manajemen akan dengan cepat mengetahui dampak dari setiap usulan kegiatan yang akan mengakibatkan perubahan pendapatan terhadap laba bersih perusahaan, yaitu adalah degree of operating leverage atau biasa disebut dengan DOL sama dengan laba kontribusi dibagi dengan laba bersih, ya. Oke, lanjut. Berikutnya adalah contribution margin. Contribution margin adalah merupakan kelebihan pendapatan di atas biaya variabel. Informasi laba kontribusi memberikan gambaran jumlah yang tersedia untuk menutup biaya tetap dan dapat menghasilkan laba. Semakin besar laba kontribusi, maka akan semakin besar juga kesempatan yang diperoleh perusahaan untuk menutup biaya tetap dan menghasilkan laba bersih, ya. Jadi ini adalah perbandingan antara kelebihan pendapatan di atas biaya variabel. Jadi semakin besar laba kontribusinya, maka kesempatan untuk memperoleh kesempatan yang diperoleh besar untuk menutup biaya tetapnya dan menghasilkan laba bersih juga lebih besar. Seperti ini, ya. Untuk unsur kegiatan, ya, itu kita membandingkan perubahan harga jual, volume penjualan, ya, kemudian perubahan biaya. Maka perubahan ini akan menjadi pendapatan diferensial. Perubahan harga jual, ya, harga jual dan volume penjualan akan menjadi pendapatan diferensial, sedangkan perubahan biaya akan menjadi biaya diferensial. Selisih dari ini akan menjadi laba diferensial. Contoh ini bentuk dari contribution margin seperti ini, ya. Contribution margin seperti ini. Oke. Contribution margin per unit merupakan laba. Contribution margin per unit merupakan laba kontribusi yang dibagi dengan volume penjualan. Dalam perusahaan yang menghasilkan lebih dari satu macam produk yang dihubungkan dengan penggunaan sumber daya yang langka, manajemen akan memperoleh informasi kemampuan berbagai macam produk untuk menghasilkan laba. Nah, informasi ini diharapkan memberikan landasan bagi manajemen dalam pemilihan produk yang mampu menghasilkan laba yang paling tertinggi dalam memanfaatkan sumber daya yang langka, ya. Nah, terakhir adalah bagian pembahasan analisis biaya volume laba.
Jika di dalam analisis BP, titik berat analisis diletakkan pada penaksiran tingkat penjualan minimal yang menghasilkan laba sama dengan 0. Maka dalam analisis biaya volume laba ini, titik berat analisis diletakkan pada sampai seberapa besar perubahan-perubahan biaya yang terjadi, maka mempengaruhi volume dan harga jual yang dikaitkan terhadap laba perusahaan. Ya. Jadi kita dalam analisis biaya volume laba itu kita melihat seberapa besar perubahan biaya yang terjadi, ya, kemudian berdampak kepada volume dan harga jual yang ditujukan kepada laba perusahaan itu sendiri, ya. Manfaat analitis hubungan biaya volume laba bagi manajemen, ya. Hubungan antara biaya volume dan laba dipengaruhi oleh faktor dari harga jual persatuan, volume penjualan, komposisi produk yang dijual, biaya variabel persatuan, dan biaya tetap. Sehingga memungkinkan manajemen akan memperkirakan pengaruh kegiatan atau usaha-usaha yang akan dilaksanakan dan pengaruh kondisi pasar terhadap laba. Baik, sampai di sini dulu pembahasan untuk bab 5 ya tentang perencanaan laba jangka pendek ini. Jika ada pertanyaan, nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut di forum Google Classroom seperti biasa. Baik, saya akhiri pertemuan pada hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.